Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this occasion, pada kesempatan yang begini, saya akan menjelaskan tentang do and does ya. Ini simple present tense mengenai do dan does ya. Oke. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang do dan does, maka baiknya teman-teman subscribe, comment, and like. Oke, thank you. Oke, teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang do dan does ya. Nah, di sini do dan does ini, kalau merujuk ke tenses ini, tensesnya adalah simple present tense ya. Nah, untuk segi arti atau meaningnya adalah ada dua, bisa diartikan melakukan ataupun bisa juga diartikan dengan benar-benar ya. Do dan does ini artinya ada dua, bisa melakukan ataupun benar-benar. Nah, untuk penggunaan do dan does ini seperti biasa, selalu ada subjek ya di awal kalimat, karena syarat disebut kalimat itu pasti harus ada subjeknya yang sama verb. Nantinya di sini ada auxiliary verb. Sesuai kemarin telah di video sebelumnya sudah menjelaskan tentang subjek dan to be, apa itu subjek dan to be. Nah, sekarang tentang do dan does ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini seperti biasa subjek ada 7 ya, I, you, we, they, she, he, it. Dan di sini auxiliary verb atau bisa juga diartikan dengan kata kerja bantu ya. Nah, di sini do dan does. Untuk do, subjeknya itu ada 4 ya. 1 I, yang kedua itu you, yang ketiga we, yang keempat adalah they ya. Jadi untuk penggunaan do, subjeknya itu harus I atau you atau we atau they ya. Nah, untuk does ini gunanya ada 3. Yang pertama itu she, second one, yang kedua itu he, dan yang ketiga itu it ya. Jadi sama seperti yang kemarin, ketika subjek dan to be itu harus padan ya. Nah, ini juga sama, subjek dan auxiliary verbnya itu harus padan. Ketika do, maka subjeknya itu antara I, you, we, they, dan ketika does itu subjeknya harus she, he, it ya. Tidak boleh she do atau they does atau we does atau you does, I does ya, atau he do itu ya. Itu salah ya, karena tidak sepadan ya, atau tidak sepaket. Ini semuanya harus pakai antara do dan does dan serta subjeknya itu sendiri. Oke, untuk memperjelas atau lebih memahamkan tentang comprehensionnya secara lengkap, di sini ada contoh kalimat ya, example-nya, contoh kalimatnya. Yang pertama di sini ada kalimat I do my homework ya. Di sini lihat subjeknya adalah I, dan untuk auxiliary verbnya do ya, sesuai dengan ini, lihat rumus di sini I maka do ya, bukan does ya. I do my homework ini dari segi arti adalah saya melakukan tugas saya gitu ya. Nah, ini melakukan. Nah, ini maksudnya tanda plus ini adalah kalimat positif ya, atau positive sentence. Kalau teman-teman belum paham, silakan teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya, yang ada di video pembelajaran subjek dan to be. Di sana juga sekilas dijelaskan tentang jenis kalimatnya ya. Ada positive sentence, negatif, dan interrogatif ya. Jadi silahkan dilihat di video sebelumnya. Oke, next, yang kedua, contohnya ada kalimat she does not go to school. Di sini subjeknya adalah she ya, dia perempuan.
maka auxiliary verb-nya adalah does ya, sesuai ini. She does, juga she does not go to school. Kenapa di sini ada not? Karena kalimatnya adalah kalimat negatif atau negative sentence ya. She does not go to school. Dia tidak pergi ke sekolah ya, itu artinya. Yang ketiga, ada kalimatnya we do appreciate with your spirit. Nah, di sini subjeknya adalah we dan auxiliary verb-nya adalah do. Kita lihat di sini subjeknya we dan auxiliary verb-nya do, benar ya. Di sini we do bukan we does ya. Nah, ini untuk kalimatnya atau jenis kalimatnya adalah jenis kalimat positif ya, atau positive sentence. Artinya adalah kita benar-benar ya mengapresiasi semangatmu gitu ya, dengan semangatmu. Nah, ini berarti yang kedua, artinya benar-benar ya. We do appreciate. Jadi bukan kita melakukan apresiasi, bukan. Tapi di sini artinya adalah untuk penekanan we do appreciate. Kita benar-benar mengapresiasi gitu ya. Oke, next yang selanjutnya ada number 4, kalimatnya adalah they do trust him. Nah, di sini subjeknya adalah they ya, dan untuk auxiliary verb-nya adalah do ya, sesuai di sini lihat they, maka auxiliary verb-nya adalah do ya. They do trust him artinya adalah mereka benar-benar mempercayainya. Him ini merujuk ke laki-laki ya. Nanti untuk pronoun ini ya menjelaskannya. They do trust him, mereka benar-benar mempercayainya. Nah, di sini adalah kalimatnya jenisnya kalimat positif ya. Oke. Yang terakhir, yang kelima, untuk contoh kalimatnya adalah does he give you a flower? Nah, ini ya kalimat interrogatif. Does he give you a flower? Oke. Nah, di sini untuk kalimat interrogatif ya, auxiliary-nya di depan ya, does ininya. Jadi auxiliary-nya itu ada di posisi subjek ya. Karena ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk subjeknya adalah he. Lihat di sini subjeknya he ini. Nah, maka auxiliary-nya adalah does. Gitu. Nah, kenapa ini does ini di depan? Enggak he does give you a flower. Karena ini untuk jenis kalimat rumus interrogatif itu harus dibalik ya. Jadi untuk subjeknya itu posisinya setelah auxiliary verb dan auxiliary verb-nya itu ada di depan ya. Kalau kemarin to be-nya itu harus di depan dan subjeknya setelah to be. Nah, karena ini tentang auxiliary, maka auxiliary-nya itu atau does di sini disampaikan di depan. Nah, diikuti dengan subjek ya. Apakah dia memberi kamu bunga? Nah, itu untuk artinya ya. Does he give you a flower? Oke, teman-teman, untuk pembahasan tentang do and does saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti, dan kalaupun ada yang belum paham bisa komen di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng di sana. Untuk teman-teman, thank you for watching. And then see you on the next video. Thank you.